Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rilis statistik mengenai inflasi Kota Mataram kondisi April 2020 sebagai berikut. Kota Mataram selama bulan Januari, Februari, Maret, dan April berturut-turut selama 3 bulan terakhir ini mengalami deflasi. Hanya pada bulan Januari Kota Mataram mengalami inflasi. Selanjutnya mulai bulan Februari mengalami inflasi 0,05%, kemudian pada bulan Maret deflasi sebesar 0,30%, dan pada bulan April kemarin mengalami deflasi 0,33%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak hanya Kota Mataram yang mengalami deflasi, tetapi kalau kita lihat ibu kota di sebelah NTB yaitu Kota Denpasar juga mengalami deflasi sebesar 0,32%. Dan kalau kita melihat kondisi Kota Kupang yang berada di sebelah timur NTB ini mengalami inflasi sebesar 0,19%. Nah, kondisi inflasi atau deflasi yang terjadi di Kota Mataram pada bulan April ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya mungkin diantaranya adanya faktor pandemik COVID-19 ini. Kemudian yang kita lihat juga adanya panen raya yang masih berlangsung di beberapa daerah di NTB. Ini menyebabkan produksi khususnya bahan makanan ini mengalami panen, sehingga harga di masing-masing daerah atau khususnya di Kota Mataram mengalami penurunan harga atau deflasi. Nah, kalau kita lihat kondisi bulan April 2020 ini juga ada hari mulai masuknya bulan puasa, yaitu kita mulai berpuasa pada tanggal 24 April 2020, sehingga ada sekitar seminggu kita masuk dalam bulan puasa, sehingga ini juga turut mempengaruhi. Biasanya kalau kondisi normal ketika memasuki bulan Ramadan, apalagi bulan Syawal atau Idul Fitri, harga-harga mulai beranjak naik. Tapi karena kondisi COVID-19 ini, beberapa harga justru mengalami penurunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, deflasi Kota Mataram sebesar 0,33% ini kalau kita lihat by komponen, dari 11 komponen yang dihitung yang menyebabkan inflasi secara umum itu adalah dari makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, informasi, rekreasi, pendidikan, penyediaan makanan, dan terakhir adalah perawatan pribadi. Ini kalau kita lihat dari 11 komponen itu ada 2 komponen mengalami deflasi, sementara 9 komponen mengalami inflasi. Walaupun hanya 2 komponen mengalami deflasi, tetapi 2 komponen ini
sangat berpengaruh terhadap komponen secara umum gitu ya, sehingga terjadilah deflasi sebesar 0,33%. Di antara dua komponen tersebut yang mengalami deflasi adalah yang pertama komponen makanan, minuman, dan tembakau. Ini mengalami deflasi 0,89%. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen transportasi, mengalami inflasi sebesar mengalami deflasi sebesar 1,99%. Nah, dua komponen inilah menjadi penyebab terjadinya deflasi pada bulan April 2020. Nah, kita lihat 9 komponen yang mengalami inflasi. Dari 9 komponen yang mengalami inflasi tersebut, kalau kita lihat dari yang tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini mengalami inflasi sebesar 1,75%. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya adalah kesehatan. Nah, di mana kesehatan ini mengalami inflasi sebesar 0,26%. Ya, kita tahu bersama bahwa komponen ini saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sehingga harga-harganya beranjak naik karena sesuai dengan hukum ekonomi, ketika banyak masyarakat yang membutuhkan komoditas tersebut, maka secara hukum ekonomi akan mengalami kenaikan harga. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lain juga yang tidak kalah besar komponen mengalami inflasi adalah komponen penyediaan makanan dan minuman. Ini juga mengalami inflasi. Kemudian selanjutnya perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi. Sedangkan komponen-komponen yang lain ya seperti pakaian dan alas kaki, walaupun kecil tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Maret di mana pakaian ini mengalami deflasi, maka pada bulan April ini mulai beranjak naik. Ya, seperti kita ketahui beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal di mana Idul Fitri akan dirayakan oleh umat muslim. Nah, ini untuk pakaian dan alas kaki sudah mulai menunjukkan arah kenaikan atau inflasi. Kemudian komponen perumahan, air, listrik, dan bahan bakar ini juga mengalami inflasi 0,07%. Kemudian yang mengalami inflasi juga rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini 0,07%. Sedangkan komponen-komponen yang lain relatif stabil. Di antaranya adalah mengenai komponen informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian pendidikan, ya, kemudian yang lain-lain. Ya, itu relatif stabil perkembangan harganya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan kondisi saat ini ya, atau kondisi deflasi Kota Mataram pada bulan April 2020 ini menyebabkan inflasi secara tahun kalender juga mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender pada bulan Maret itu sebesar 0,21%, maka karena pada bulan April mengalami deflasi sebesar 0,33%, ini menyebabkan inflasi tahun kalender menjadi minus, yaitu sebesar 0,12%. Jadi ini yang menyebabkan inflasi tahun kalender mengalami minus sampai dengan 0,12%.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat komoditas apa saja yang mengalami inflasi dan mengalami deflasi atau kenaikan harga dan penurunan harga, ya kalau kita lihat per komponen, per komoditas, ya, dan jenis barang, ya ini untuk bahan makanan yang mengalami inflasi pada bulan April, yang paling besar adalah tomat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bawang merah, kemudian daging sapi, kemudian apel, kemudian cabai rawit, kemudian es, kemudian cumi-cumi, ikan pencaran, tahu mentah, dan telur ayam ras. Ini ada 10 jenis barang komoditas makanan yang mengalami inflasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari komponen makanan yang mengalami penurunan harga, dan ini yang mempengaruhi deflasi Kota Mataram adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beras. Ini mengalami deflasi yang paling tinggi di antara kelompok makanan ini. Kemudian cabai merah, ini juga mengalami penurunan harga. Daging ras, ya, daging ayam ras ini juga mengalami deflasi. Bawang putih, kemudian buah-buahannya pir, pisang, kemudian ramplak hati ayam, ikan kembung, minyak goreng, dan melon. Nah, ini 10 komoditas makanan yang mengalami penurunan harga pada bulan April 2020. Nah, sedangkan komoditas-komoditas non makanan, ya, kalau kita lihat di sini untuk barang-barang atau jenis barang yang mengalami inflasi, saya ambilkan 10 terbesar. Dan mulai yang tertinggi adalah yang pertama, emas perhiasan. Emas perhiasan ini mengalami inflasi cukup besar. Kemudian tarif air minum PDAM, ini tarifnya mengalami kenaikan harga. Kemudian juga vitamin. Nah, ini vitamin yang merupakan kebutuhan masyarakat saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak diburu oleh masyarakat sehingga ketersediaannya terbatas, sehingga para pedagang menaikkan harganya untuk vitamin, terutama vitamin A dan C yang banyak diburu oleh masyarakat. Kemudian bola lampu ini juga mengalami kenaikan. Kemudian tarif kendaraan online ini juga mengalami kenaikan, ya. Pengharum cucian dan termasuk di dalam pelembut pakaian ini juga mengalami inflasi. Kemudian sepeda motor, ongkos jahit, besi beton, ya, pembersih lantai, ini 10 barang yang mengalami inflasi. Sedangkan 10 barang non makanan yang mengalami deflasi, diantaranya adalah angkutan udara. Nah, angkutan udara ini yang paling besar pengaruhnya terhadap deflasi Kota Mataram. Kemudian popok bayi, kemudian diapers, ini mengalami penurunan harga. Daster, sabun cuci, ya, termasuk cuci piring, ini juga mengalami deflasi. Sabun wajah, nah ini juga mengalami deflasi. Mungkin karena sekarang banyak masyarakat stay at home, tidak atau di rumah saja, sehingga mungkin tidak perlu perawatan wajah lah, mungkin seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembasmi nyamuk elektrik, ini juga mengalami penurunan harga. Ongkos binatu atau laundry juga mengalami penurunan harga, karena sekarang banyak orang tinggal di rumah, ya, sehingga untuk urusan cuci mencuci ini banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga laundry kekurangan order. Nah, sehingga ada beberapa laundry menurunkan harganya.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, untuk kita dan sebagainya. Ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.